Jadi sudah almarhum mertua saya meninggal, surat keputusan cerai saya keluar, dan banyak orang-orang gereja yang menghakimi saya, mengatakan bahwa kan harusnya nggak boleh bercerai gitu. Saya tahu banget, karena saya pelayanan di gereja juga gitu pada saat itu. Dan saya tahu firman Tuhan juga. Saya tahu bahwa perceraian itu sangat dibenci Tuhan. Saya tahu gitu. Tapi saya yang merasakan dan mengalami, apalagi pada saat itu secara manusia saya pikir orang yang ngebelain saya, almarhum mertua saya, udah nggak ada. Jadi ya udah, lebih baik saya bercerai, saya ngurusin anak saya sendiri, saya melanjutkan hidup. Dan saya kerja. Saya sebelum menikah saya pernah kerja di bank, dan saya mulai ngelamar kerja lagi, dan saya kerja lagi pada saat itu. Saya keluar dari, jadi sesudah cerai saya keluar dari rumah. Saya nggak bawa apa-apa selain baju dan anak saya, dan saya ngontrak rumah di daerah Cinere waktu itu. Anak saya masih kelas 3 SD pada saat itu, dan saya pindahkan sekolah anak saya ke sekolah negeri. Saya ngontrak rumah, dan ya saya mulai ngelamar pekerjaan. Dan sesudah saya bercerai pada saat itu, saya ada pacaran sama seseorang, orang Indonesia. Pada saat itu saya pikir saya pacaran, dia serius mau menerima saya apa adanya. Saya pacaran 4 tahun. Dia serius awalnya mau menikahi saya katanya, tapi singkat cerita akhirnya kami putus karena dia selingkuh juga. Dan lebih parah lagi dan lebih menyakitkan lagi, setelah saya bisa move on, saya bisa menerima laki-laki lain, saya percaya sama laki-laki lain, ternyata saya diselingkuhin lagi gitu. Dan parahnya dia selingkuh sama istri orang dan beda agama gitu. Itu yang saya nggak bisa terima pada saat itu. Saya lebih stres pada saat saya cerai, yang saya putus sama mantan pacar saya itu, karena saya benar-benar down, karena pada saat itu saya merasa kayak kok laki-laki kayak ternyata kayak gini semua ya, kayak gitu semua ya gitu, tukang selingkuh gitu. Saya bukan koreksi diri, tapi saya malah menyalahkan orang lain. Tapi bukan, kan orang bilang ya kalau selingkuh ya mungkin ada yang salah sama istrinya gitu, atau ada yang salah sama ceweknya gitu. Saya dulu baik-baik, saya baik-baik. Kalau dalam menjalin hubungan, pada saat saya menjadi istri, saya tidak pernah selingkuh. Pada saat saya pacaran sama orang, saya tidak pernah selingkuh. Tapi kenapa saya diselingkuhi? Saya nurut apa kata-katanya, jangan begini, jangan begitu, jangan berteman sama yang ini, jangan pergi kemana, jangan nggak boleh dandan, apalah semuanya saya turutin. Saking nurutnya, ya mungkin saya diselingkuhi gitu. Jadi ya gitu singkat ceritanya. Setelah itu mungkin ada kira-kira 4 bulanan ya. Jadi saya aktif ke gereja, saya minta pendeta doain saya gitu sampai nangis-nangis untuk bisa memulihkan hati saya lagi gitu, untuk saya bisa move on lagi. Akhirnya saya kerja gitu,
Saya mempercantik diri lagi. Pada saat itu udah ada hair extension, saya panjangin rambut saya, dan berat badan saya pada saat itu turun drastis, jadi kurus gitu. Jadi saya mempercantik diri lagi, dan saya pacaran lagi. Jadi sesudah cerai saya pacaran lagi untuk kedua kalinya. Saya tidak mau menyebutkan nama. Jadi saya pacaran lagi pada saat itu, tapi saya salah orang.